الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang jemaat yang berbahagia, pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita syukuri setiap karunia, setiap nikmat, setiap rahmat yang Allah telah limpahkan bagi kehidupan kita bersama di muka bumi. Kemudian marilah kita panjatkan salawat dan salam kita untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga juga dilimpahkan bagi kehidupan kita bersama di muka bumi. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang jemaat yang berbahagia, bagaimana biasa tausiah kita yang paling utama, yang pertama dan paling utama adalah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang benar. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu wafat, janganlah kamu mengakhiri kehidupan kecuali kamu berada dalam posisi sebagai muslim, orang yang Islam, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan saudara-saudara sidang jemaat yang berbahagia, hari ini Jumat 18 Ramadan. Kemarin berarti tanggal 17 Ramadan yang para ahli sejarah mencatatnya sebagai malam 17 Ramadan sebagai malam nuzulul Quran. Turunnya untuk pertama kali beberapa ayat Al-Quran, yaitu ayat Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram. Nah, malam turunnya ayat-ayat Al-Quran untuk pertama kali itu dicatat sebagai malam nuzulul Quran, dan malam itu disebut dengan malam Lailatul Qadar.
Malam Qadar dalam arti malam penuh dengan kemuliaan. Qadar itu kemuliaan, keagungan. Lailatul Qadar berarti malam penuh dengan keagungan, penuh dengan kemuliaan, dan penuh dengan keberkahan. Malam Rasulullah berubah statusnya dari manusia biasa menjadi manusia Rasulullah, utusan Tuhan. Pada malam itulah beliau berubah statusnya menjadi seorang Rasul, seorang dan Tuhan. Itulah malam yang agung. Malam itu mulai untuk pertama ayat-ayat Al-Quran. Kemudian selama hidup beliau, setelah menerima ayat-ayat pertama itu selama 23 tahun, Al-Quran menjadi lengkap seperti yang kita kenal sekarang ini. Ada 114 surat, ya, dari Alif Lam Mim sampai Qul A'udzu Birabbin Nas, Malikin Nas, dan seterusnya. Inilah yang jadi pedoman hidup kita. Kita memperingati turunnya Al-Quran. Nah, Al-Quran yang harus kita pahami sebagai pedoman hidup kita. Rasulullah dalam Al-Quran kita menjumpai ati Allah wa ati Rasul. Ya, taatlah kepada Allah. Nah, taat kepada Allah berarti taat kepada apa yang difirmankan Tuhan di dalam Al-Quran. Kemudian dalam Al-Quran dikatakan ati Rasul, taat juga kepada Rasul. Nah, dari Rasul kita mengetahui apa perbuatan-perbuatannya, apa nasihat-nasihatnya, apa pembicaraan-pembicaraannya yang kita kenal dengan hadis Nabi atau sunnah Rasul. Ya, ati Allah wa ati Rasul, maka taatlah kepada apa yang tercantum di dalam Al-Quran, dan taatlah kepada apa yang diajarkan oleh Nabi, apa yang tercantum di dalam hadis-hadis dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu adalah pedoman yang sangat berharga untuk kehidupan kita. Apa yang paling berharga di dalam kehidupan kita sepanjang perjalanan kehidupan kita di bumi ini? Ya, yang paling berharga adalah pedoman hidup. Orang yang tidak mengikuti pedoman hidup, nah itu orang yang sesat. Ya, taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan kepada kamu dua. Intamasaktum bihima, jika kamu berpegang mengikutinya, mentaatinya, dan tadillu abadan, kamu tidak akan sesat. Nah, ini ibarat orang melakukan perjalanan, biasanya sebuah kota yang besar, gitu kan, yang baru dimasuki. Nah, dia harus punya pedoman, dia harus melihat peta dari kota yang besar itu. Kalau tidak, dia akan tersesat. Dia tidak akan sampai ke tujuannya. Dia menuju sebuah tempat, tapi dia tidak tahu alamatnya. Dia tidak berpedoman kepada peta yang ada. Nah, dia akan sesat, dia tidak akan sampai ke tujuan. Nah, Al-Quran itu ibaratnya peta untuk kehidupan kita. Kemana kita menuju? Apa yang kita harapkan di dalam kehidupan kita ini? Ya, kita berharap kita tidak sesat. Kita tidak bingung di dalam kehidupan ini. Kita ingin bahagia.
seperti di dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Atina, datangkanlah kepada kami hasanah, kebahagiaan, kebaikan di dunia, fid dunya, wa fil akhirati hasanah, dan juga bahagia di akhirat. Nah, untuk tidak sesat, untuk bahagia itu kita harus punya pedoman. Nah, inilah pedoman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kasih sayang Tuhan kepada kita. Kita tidak dibiarkan tanpa pedoman. Diutus seorang rasul menerima wahyu, menerima firman-firmannya, diterima selama 23 tahun. Inilah wahyu yang terakhir, terima oleh rasul yang terakhir dari rentetan banyak rasul sebelumnya. Ya, Bapak-bapak, saudara-saudara sidang jemaat yang berbahagia, oleh sebab itu mensyukuri ya karunia Allah, mensyukuri adanya pedoman di dalam kehidupan kita ini. Mari kita setiap hari berupaya membuka Al-Quran. Kita buka Al-Quran, kita baca. Kita baca, kemudian juga kita baca terjemahannya. Alhamdulillah, yang sudah pintar bahasa Arab mungkin tidak perlu melihat terjemahannya. Ya, sekali-sekali mungkin ada juga yang harus melihat pemahaman para ulama, para mufassir. Nah, yang tidak paham, ya marilah kita buka, kita lihat terjemahannya. Supaya apa? Supaya kita paham apa yang dikehendaki oleh Allah melalui Al-Quran. Apa yang diminta oleh Allah supaya kita selamat. Karena kita apa? Karena kita mau minta selamat. Supaya selamat, supaya bahagia dunia dan akhirat. Nah, kita harus berpedoman kepada Al-Quran. Ini adalah siratul mustaqim, jalan yang lurus. Ya, jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah di masa lalu. Bapak-bapak, saudara-saudara di dalam jemaat yang berbahagia, mari kita laksanakan. Misalnya ada pesan dari seorang ulama besar Pakistan, Maududi, ya baca satu halaman, kita diingatkan dengan apa kewajiban kita. Kewajiban kita adalah beriman, beramal saleh, berbuat baik. Iman, beramal saleh. Ya, kita percaya sama Tuhan. Kita diingatkan, ini tidak terjadi dengan sendirinya. Ada Maha Pencipta alam semesta yang teratur, rapi gitu kan. Tidak mungkin ada dengan sendiri. Ada yang Maha Pintar, ada yang arsitek agung, itulah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita hidup di bumi ini, kita hidup di dunia ini ujian. Kita ditantang. Mau nggak kita beriman dan beramal saleh? Dan tidak dibiarkan begitu saja. Kita akan diminta pertanggungjawaban di hari akhirat. Nah, siapa yang menjalankan kehidupan sesuai dengan Al-Quran, insya Allah dia akan berbahagia di dunia ini dan juga berlanjut berbahagia di alam akhirat. Tafakkaru ya ulil. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil aziz
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وكبرنا وذكرنا وأنثانا اللهم يا الله نعوذ بك من كل شر ومن كل سيئة ومن كل بلاء ومن كل داء ومن بلاء كورونا ومن بلاء كورونا يا أرحم الراحمين نعوذ بك من بلاء كورونا يا الله يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين آمين يا أرحم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.